Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Kali ini di bab 2 kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa dan pencipta seluruh alam semesta. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada langit, ada bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, jin, bahkan malaikat. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu melalui alam semesta. Yang kedua, melalui Al-Quran. Yang ketiga, melalui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui alam semesta. Coba teman-teman semua amati gambar berikut ini. Ada gunung, ada kursi, ada meja, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga bisa mengamati gambar berikut ini. Ada manusia, ada pohon, ada hewan, dan lain sebagainya. Di situ dapat kita rasakan betapa besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik benda mati maupun benda yang hidup. Allah Subhanahu wa taala pencipta seluruh alam semesta. Ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, siapakah yang menciptakan kursi? Siapakah yang menciptakan meja?" Kemudian ibu itu menjawab, "Yang menciptakan itu semua memang manusia. Namun kayu, kemudian pohon, itu semua yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala." Jadi kita tidak patut untuk sombong ketika kita bisa membuat ini, bisa membuat itu, melainkan ada yang lebih menguasai semua itu, lebih bisa berbuat banyak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban ibu, kemudian anak tersebut tambah yakin dan tambah mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Kemudian yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, melalui surat Al-An'am ini kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mengenal orang, biasanya kita harus kenal namanya. Apalagi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa mengenal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa jumlah Asmaul Husna? Jumlah Asmaul Husna ada 99. Namun pada kali ini kita akan belajar beberapa Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Basir. Tahukah bahwa semua perbuatan baik dan buruk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita sembunyi-sembunyi atau merahasiakannya, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui apa yang kita berbuat. Oleh karena itu, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita selalu ingin berbuat baik dan takut untuk berbuat buruk. Kemudian yang kedua yaitu Asmaul Husna yang selanjutnya Al-Adl. Apa itu Al-Adl? Al-Adl adalah Allah Maha Adil. Anak-anak semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan beraneka warna kulit. Ada yang putih, ada yang hitam, ada juga yang bersawo matang. Namun bukan itu yang nanti menjadi indikator orang itu dapat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'adzim. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 ini mengingatkan kepada kita bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari suku mana, bukan dari bangsa mana, bukan warna kulit apa, melainkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Adim. Adim adalah Allah Maha Agung. Bayangkan ketika kita pergi jalan-jalan ke pantai, begitu luas hamparan pantai, laut yang begitu luas, kita seakan-akan nampak kecil. Ini memberi pengetahuan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang sangat kecil dan tidak boleh sombong. Yang besar, yang Maha Agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai ciptaannya, kita tidak boleh sombong dan selalu tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh angkuh kepada teman-teman kita atau kepada yang lain. Nah, itu semua adalah Asmaul Husna yang dapat kita kenal untuk lebih mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada nyanyian nih. Nyanyiannya cukup menarik ya. Lagunya adalah seperti ini. Mari ikuti bersama-sama ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.